Kemudian saya pelajari lebih lanjut apa sih sebenarnya pendidikan inklusif itu. Saya banyak baca jurnal dan sebagainya. Ternyata tren terkini bahwa pendidikan segregatif itu memang sudah kurang populer di dunia pendidikan di luar negeri, karena dia bersifat mengucilkan anak-anak berkebutuhan khusus itu. Dan ternyata setelah saya menjalani sendiri memang itu signifikan sekali. Nah, makanya saya perdalam lebih lanjut, saya bikin model-model pendidikannya seperti apa sih implementasi dari pendidikan inklusif. Akhirnya saya ketemu tuh bahwa komposisi guru, kemudian ada rencana pembelajaran individu. Nah, itu kita ketemu akhirnya formulasinya. Nah, sampailah berjalan seperti sekarang. Kemudian saya ambil dari expert, pendapat-pendapat expert, penelitian-penelitian mereka di luar negeri, bahwa ada di mereka khusus, kemudian mereka bergabung lagi, waktunya itu nggak pernah jelas. Jadi dari itu saya cuma dapat wawasan aja, tapi bentuk fixnya itu seperti apa sebenarnya, gurunya harus bagaimana, saya nggak pernah dapat dari akhirnya saya menemukan kita trial error. Pertamanya itu kita coba gabung banyak, gurunya bergabung jadi satu. Ternyata nggak efektif juga. Nah, akhirnya kita ketemu komposisi, kita atur komposisi guru sama murid. Ternyata efektif. Nah, akhirnya kita menemukan, oke, kemampuan guru itu menangani itu jika terjadi komposisi yang ideal, satu guru berbanding 5 siswa. 5 siswa ini adalah 2 reguler, 2 ABK, dan satu lagi ini yang tengah-tengah nih. Tidak juga ABK, tidak juga reguler, tapi dia bisa arahnya larinya kemana ini. Kita menemukan misalnya dia kesulitan belajar. Kesulitan belajar misalnya apa? Struggle reader, dia sulit membaca. Tapi ketika kesulitan membacanya sudah terantisipasi, artinya kan dia jadi anak reguler. Nah, ini kita ambil komposisi ini. Akhirnya nanti reguler dia 3. Nah, anak-anak seperti ini kita kumpulkan jadi satu guru menangani 5 anak ini, dibantu nanti oleh saya sebagai psikolinguis. Saya membuatkan rancangan pembelajaran individu secara global nantinya. Ini begini cara ngajarin anak ABK-nya, begini ngajarin anak regulernya. Akhirnya ketemu kita, guru merasa nyaman. Hari ini Amel belajar apa? Tabungan saya itu sempat terkuras habis lah untuk memulai ini ya, karena kan kita harus guru-guru harus dibayar layak, tidak banyak tapi mereka punya lah bisa untuk nabung ya, bisa untuk senang-senang juga ya. Nah, jadi bisa untuk operasional mereka hari-hari. Nah, tapi dari situ akhirnya kita setel berapa sih sebenarnya supaya saya nggak tekor terus gitu. Nah, akhirnya kita ketemulah nominal tertentu, nominal minimal yang harus kita punya berapa. Nah, akhirnya kita mainlah di segmen pasar itu gitu. Tapi memang untuk segmen pasar di bawahnya selama ini kita jadi subsidi, kita ada program sosialnya lah gitu. Tapi tak bisa banyak karena memang satu tenaga juga keterbatasan tenaga ya, juga keterbatasan dana juga. Ini lo nggak dimain nak? Jadi kalau orang-orang dengar sekolah inklusif, oh sekolahnya ABK ya, nah itu yang salah. Itu udah salah kaprah sekali dan itu sudah sangat memasyarakat di kita gitu, bahwa sekolah inklusif adalah sekolah ABK. Nah itu yang mau kita sosialisasikan lagi, saya lah terutama ya, saya terus mau mengedukasi masyarakat berbeda, karena yang SLB itu segregatif, yang ini inklusif gitu. Kalau saya bertemu dengan terapis yang pas, nah bisa jadi kita terima. Yang penting tuh ada ahlinya. Kalau tidak ada ahlinya, nah itu saya tidak berani terima. Dan beradab. Tes
dia hanya tahu ibu, bapak. Kalau yang lain juga nggak tahu. Sampai panjang ya. Untuk bicara juga belum bisa, tumbuh kembangnya juga lamban. Jadi didiagnosa oleh dokter itu anak saya mengalami speech delay. Dan akhirnya kami mencari tempat-tempat terapi supaya anak saya itu bisa mendapat penanganan khusus. Akhirnya kami dapat di sini 4 tahun yang lalu di zona kata. Dan alhamdulillah saat ini perubahan Sabel itu udah sangat berbeda sekali dari tahun-tahun 5 tahun yang lalu. Bagaimana dia berinteraksi sama orang, bagaimana dia bersikap tingkah laku di rumah dan lain-lain. Sangat bersyukur banget. Saya menganggap itu ada suatu kelebihan yang Allah kasih ke saya gitu loh. Jadi ya sekarang saya nggak merasa malu tuh untuk anak saya yang mungkin tingkah lakunya berbeda dengan anak-anak umum yang lainnya gitu. Aduh, pasang kancing. Pasang kancing.